Pemirsa, kini pelaku UMKM bisa dengan mudah menambah ilmu bisnis dan keahlian langsung dari praktisi bisnis hanya dengan aplikasi. Pengembangan teknologi ini menjadi media pembelajaran baru bagi pelaku UMKM baik yang berada di kota maupun di daerah. Kini pelaku UMKM bisa dengan mudah menambah ilmu bisnis dan keahlian langsung dari praktisi bisnis melalui aplikasi bisnis.id. Aplikasi yang resmi diluncurkan pada tahun 2021 ini bisa menjadi wadah pembelajaran bagi para pelaku UMKM di tengah perkembangan teknologi. Beberapa permasalahan pokok yang biasa ditemui oleh para pelaku UMKM diantaranya ilmu bisnis, pemasaran, modal, teknologi, legalitas, serta jaringan. Namun di aplikasi ini, para pelaku UMKM mendapatkan materi pembelajaran dan beberapa solusi atas masalah yang sering kali dialami oleh para pelaku UMKM. Kini, ada 5.200 UMKM yang menjadi pengguna bisnis.id. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, mampu membantu para pelaku UMKM, baik di kota maupun daerah, mendapatkan ilmu dan berbagai pengalaman dari pelaku usaha lainnya, agar bersama mampu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana platform UMKM mampu menjadi solusi UMKM untuk bisa lebih berkembang. Saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Budi Isman selaku pengelola platform digital bisnis.id. Selamat pagi Pak Budi, apa kabar Pak? Baik-baik. Pagi Mas Hendro, apa kabar nih? Alhamdulillah kami semua di sini sehat. Pak Budi, kalau kita berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini tentu berdampak ke seluruh sektor, salah satunya adalah UMKM. Tapi kalau Betul. kita bisa memanfaatkan ruang-ruang digital, justru ini menjadi solusi dan kesempatan besar ya untuk meluaskan pasarnya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak usaha UMKM di basis digital? Ya sebetulnya memang UMKM termasuk yang paling banyak terdampak ya, karena memang jumlah UMKM ini secara resmi menurut pemerintah itu hampir sekitar 65 juta. Sudah pasti mereka banyak terdampak dalam situasi begini, apalagi kalau memang teman-teman UMKM itu yang belum sebetulnya menggunakan teknologi-teknologi yang ada, yang bisa sebetulnya membantu mengembangkan bisnisnya, tapi sekaligus juga membantu mereka sebetulnya keluar dari posisi di mana pandemi ini banyak membuat tentunya masalah untuk mereka. Karena mobilitas orang-orang sangat terbatas, sehingga mereka pun harusnya kalau memang ingin berkembang dan juga terus bisa survive, ya memang menggunakan teknologi itu salah satu aspek yang sudah wajib dilakukan para UMKM. Oleh karena itu, salah satunya yang memang kita pikirkan adalah selain dari mereka memang untuk bisnisnya sendiri harus memakai teknologi, tetapi mereka juga harus belajar terus-menerus untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, ini juga tentunya dengan penggunaan teknologi, dengan belajar memakai teknologi pun itu akan sangat membantu mereka tentunya bisa terus maju dan terus mencoba survive dan mudah-mudahan bisa tumbuh kembali setelah mungkin pandemi ini mulai reda begitu, Mas Hendro. Baik, justru ini momen yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM ya untuk meninggikan lagi pasarnya di berbagai daerah. Lalu Pak Budi beserta rekan-rekan juga membuat platform digital bernama bisnis.id. Sebenarnya ini platform seperti apa sih Pak Budi? Ya, ini kan sekarang ini kalau dilihat ini kan education technology ya, platform untuk belajar belajar apa saja sebetulnya, tetapi khusus yang bisnis.id ini belajar bisnis dengan platform digital. Artinya teman-teman ini bisa belajar lewat aplikasi yang bisa di-download di Play Store ya di bisnis.id atau misalnya lewat websitenya www.bisnis.id. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kami mendirikan ini kan tahun lalu sebetulnya mulainya, tetapi baru resmi tahun ini. Karena kita melihat bahwa dengan pandemi ini mobilitas berkurang. Isu yang utama untuk teman-teman itu mau belajar, amat tentunya pengen belajar dengan para expertnya yang ahlinya. Jadi oleh karena itu platform ini menyediakan pembelajaran dari tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya masing-masing. Tapi yang kedua yang lebih penting itu adalah masalah fleksibilitas. Nah, bayangkan kalau misalnya dengan pandemi ini kalau harus belajar offline ya dan segala macamnya sulit, tapi juga jangkauan jarak dan waktu. Jadi dengan platform ini sebetulnya teman-teman di Aceh, di Papua, malah di luar negeri pun bisa belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan waktunya,
tapi sudah mendapatkan pelajaran dari para expert yang kami sediakan lewat modul-modul atau e-course ya, electronic course-nya yang bisa mereka pelajari berulang-ulang. Jadi ini fleksibilitas yang harusnya bisa dimanfaatkan dan masa depan mungkin pendidikan ini pasti hibridanya adalah antara offline dan online. Itu kenyataannya sekarang kita lihat education yang anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa masuk, mereka sudah mulai belajar online. Tapi ini nantinya akan menjadi future dan masa depan cara kita belajar nantinya, terutama juga untuk UMKM tentunya, Mas. Baik, ini menarik sekali ya, karena dengan adanya platform digital ini bisa menembus pemberian edukasi yang bisa melampaui ruang dan waktu dimanapun lokasinya, ini bisa diberikan secara daring ya. Lalu Betul. sebetulnya apa saja yang diberikan pembelajaran atau edukasi bagi para pelaku UMKM? Karena kan kita tahu saat ini mungkin banyak para pelaku UMKM yang masih minim dengan literasi digital, Pak Budi. Ya, betul sekali. Jadi sebetulnya medianya, metodologinya, cara kita belajarnya lewat teknologi daring ini ya, virtual ini ya. Tapi ilmunya itu adalah ilmu-ilmu tentunya yang dibutuhkan oleh para UMKM. Nah, kita tahu bahwa UMKM sekarang ini sebetulnya paling terutama yang awal-awal yang kecil itu memang fokusnya lebih banyak misalnya jualan, jualan, jualan saja. Padahal kalau mau bisnisnya jangka panjang, mau besar dan betul-betul sustainable, mereka harus mempunyai juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, di dalam platform ini kita memang menyiapkan ya pembelajaran fundamental bisnis secara keseluruhan dan komprehensif. Baru ada advance-nya dan akselerasi. Contohnya saja bukan soal sales saja kita mengajarkan, soal marketing, soal brand, mungkin soal produksi ya, soal bagaimana menangani karyawan, leadership management. Jadi utuh ya, bagaimana bisnis yang besar itu memerlukan kompetensi ini, maka UMKM ini kita berikan kesempatan untuk belajar secara komprehensif sehingga mereka betul-betul bisa juga berkembang bukan hanya sebagai UKM lagi nantinya menjadi perusahaan-perusahaan yang memang bagus dan menjadi local brand Indonesia begitu, Mas Hendro. Baik, ini menarik sekali. Berbicara mengenai sebuah brand ya, ini kan membangun sebuah visi atau misi dalam sebuah produk ya. Bagaimana sebetulnya agar para pelaku UMKM yang sedang membuat brandnya di awal-awal ini bisa mengerti apa visi misinya yang ingin ditanamkan kepada sebuah brandnya dan bisa menjadi magnet gitu bagi para demand ataupun bagi para orang-orang warga sekitar yang ingin melirik brand atau produk yang baru dibuat oleh pelaku UMKM. Ya, ini yang kita ajarkan juga sebetulnya di platform bisnis.id ini misalnya di dalam sebuah modul kita yang namanya Smart Business Map itu. Kebanyakan kan UMKM ini biasanya memulai bisnisnya itu dengan membuat produk atau jasanya dulu tanpa memikirkan sebetulnya apa kebutuhan konsumen atau problem konsumen. Sehingga mereka menjadi kesulitan untuk mencoba menjualnya. Nah, kalau kita mengajarkan ke teman-teman ini kita balik, apa sebetulnya problem yang ada di masyarakat, sebetulnya itu adalah peluang untuk kita membuat sebuah solusi. Dan kalau solusinya itu bisa sebetulnya kita berikan dengan baik, dengan fitur yang tepat, mungkin dengan harga yang tepat, tentunya kita bisa memberikan solusi dan kebutuhan, memenuhi kebutuhan oleh konsumen itu. Nah, dari situlah sebetulnya kita mulai membangun brand ya, value atau nilai tambah apa sih sebetulnya yang kita berikan. Awalnya pasti soal bagaimana kita memberikan solusi terhadap kebutuhan atau problem konsumen. Jadi kita harus balik pemikirannya UMKM itu yang salah satu yang caranya kita juga mengajarkan para UMKM, Mas. Oke, baik. Lalu apakah ada follow up bagi para pelaku UMKM yang sudah diberikan edukasi? Apakah ada pendampingan khusus bagaimana sistem penjualannya, kemudian bagaimana memaintenance produk dan juga memaintenance konsumen? Karena kan konsumen itu secara tidak langsung juga harus diservis agar mereka juga bisa kembali ke produk kita kembali, Pak Budi. Betul. Jadi memang di dalam e-course yang kita ada itu macam-macam modulnya. Ada yang modul yang sangat singkat ya, ada modul yang komprehensif, yang ada tutorialnya, ada mentoringnya. Tetapi boleh dikatakan kalau dilihat dari apa program yang ada di bisnis.id itu mungkin 70%-nya adalah berbasis gratis untuk teman-teman. Misalnya setiap minggu, setiap Sabtu ya kita ada bisnis forum di mana para panel expert kita undang para ahli bisa sharing ilmunya, tapi sekaligus juga bisa tanya jawab dan mentoring. Itu setiap minggu.
Kita juga ada private mentoring ya, satu kali seminggu kita lakukan. Kita ada live Instagram yang kita lakukan, semuanya free untuk teman-teman yang bisa bertanya, kemudian bisa juga melihat apa yang mereka lakukan dan mereka pelajari selama ini implementasinya. Itu salah satu yang bisa kita lakukan, tapi kemudian kita berkolaborasi dengan banyak pihak lain untuk membantu teman-teman ini dari masalah-masalah yang spesifik, misalnya seperti legal, misalnya membuat logo dan segala macam, kita punya tentunya kolaborasi dengan teman-teman lain untuk membantunya. Baik, ini dia perlu menjadi catatan ya. Jadi era digital itu bukan hanya segala sesuatu dengan kompetisi, tapi kita harus juga mengedepankan kolaborasi dan juga evaluasi, kemudian kita bisa menyebarluaskan produk-produk kita. Baik, terima kasih Pak Budi untuk waktu dan informasinya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas Andrew, selamat pagi. Baik pemirsa, usai jeda kami akan berbincang tentang inovasi kue sus dengan beragam rasa. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.